Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nanang Hasbi. Terima kasih buat yang baru datang di channel saya, yang sudah mampir ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu di tombol merah di bawah ini ya, serta like dan komen, dan jangan lupa share ke media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Di video kali ini saya akan membahas tips sehat untuk calon haji lansia. Tonton terus videonya dan jangan skip sampai akhir ya teman-teman. Nanti akan saya bahas apa saja tips-tipsnya untuk para calon jemaah haji lansia agar tetap sehat dan kuat saat menjalankan ritual haji di tanah suci. Sebelum kita masuk ke tips sehat untuk para calon jemaah haji lansia, saya akan bercerita terlebih dahulu teman-teman. Waktu saya berangkat haji di tahun 2017. Nah, waktu itu saya sekitar umur 25 tahun teman-teman. Nah, teman-teman saya itu banyak sekali yang sudah berumur lansia di atas 50 sampai 60 tahun. Sekitar usianya itu segitu ya teman-teman. Nah, itu masih dikategorikan lansia teman-teman, sudah masuk ke kategori lansia. Nah, banyak dari calon jemaah haji lansia itu mengalami sakit di Arab Saudi. Nah, di kota Mekah sana ya teman-teman, karena banyaknya aktivitas dan juga perbedaan suhu yang ada di Indonesia. Waktu itu di tahun 2017 itu di Arab Saudi baru musim panas teman-teman. Jadi suasananya itu sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau di Arab Saudi suhunya itu bisa mencapai 40 sampai 50 derajat Celcius. Perbedaan suhu tersebut yang membuat biasanya para calon jamaah haji atau jamaah haji Indonesia itu mengalami dehidrasi dan juga sakit teman-teman. Nah, bagaimana agar calon jamaah haji lansia itu tidak mengalami sakit di Arab saat menjalankan ibadah haji? Nah, kita bahas tipsnya bareng-bareng ya teman-teman. Saya sudah membagi beberapa tips. Yang pertama yaitu calon jamaah haji sebelum berangkat maupun di saat nanti ke tanah suci itu diwajibkan atau diharuskan memakan makanan yang bergizi. Mulai dari Indonesia itu sudah diharuskan memakan makanan yang bergizi, terutama makanan-makanan yang mengandung protein dan juga vitamin yang tinggi seperti daging, sayur, dan juga buah-buahan. Namun untuk para calon jamaah haji yang memiliki riwayat penyakit itu harus dihindari makanan-makanan tertentu yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Contohnya kalau dia memiliki riwayat diabetes, maka diharuskan untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung gula tinggi. Terus untuk para lansia yang memiliki riwayat penyakit tensi darah atau darah tinggi juga harus menghindari makanan-makanan yang menyebabkan penyakitnya itu kambuh, seperti garam ataupun makanan-makanan lain yang bisa meningkatkan tensi darah. Dan untuk penyakit-penyakit yang lainnya juga harus dihindari sesuai anjuran dokter yang sudah diresepkan. Biasanya kan kalau sebelum berangkat itu kan ada pemeriksaan. Nah, seperti itu teman-teman. Kesalahan calon jemaah haji lansia biasanya itu mereka tidak mau makan di Arab Saudi sana teman-teman, karena berbeda selera. Kalau di Indonesia itu kan biasanya makanan Indonesia itu nasinya kan biasanya pulen ya teman-teman ya, agak empuk gitu ya. Kalau di Arab itu kan agak keras nasinya. Itu sesuai pengalaman saya yang dulu ya teman-teman ya. Mungkin kemungkinan ini ya teman-teman, karena cateringnya itu masaknya kan dalam jumlah yang banyak untuk seluruh jemaah haji, makanya makanannya kurang begitu atau nasinya kurang begitu empuk. Tapi harus makan, kita atau sebagai calon jemaah haji kita harus makan. Kalau kita tidak makan nanti tidak ada tenaga untuk menjalankan ritual-ritual haji. Nah, saran saya untuk para calon jemaah haji, apapun rasanya, apapun keadaannya, tetap harus makan, entah itu 1 atau 2 suap sendok ya
buat para calon jemaah haji lansia. Ini sangat penting untuk nanti menjaga kesehatan kita waktu menjalankan ritual haji. Juga disarankan buat para calon jemaah haji seandainya tidak cocok dengan makanan-makanan Arab. Kalau makanan Indonesia itu kan biasanya bercita rasa Indonesia ya, sudah tahu semua ya teman-teman. Ada rasa pedas, ada rasa gurihnya. Kalau di Arab itu kebanyakan makanannya itu cita rasanya kayak banyak rempah gitu loh teman-teman. Jadi rasanya itu rasa rempah gitu. Nah ini solusi buat para calon jemaah haji yang kurang begitu suka dengan makanan Arab itu bisa membawa makanan atau lauk dari Indonesia, bisa seperti abon, bisa ya abon sapi atau abon ayam, terus bawang goreng juga bisa. Terus kalau yang suka pedas bisa bawa sambal yang sudah packingan itu loh teman-teman, sambal sasetan itu kan sudah banyak ya teman-teman ya, itu bisa dibawa. Pokoknya yang bisa menambah nafsu makan buat para calon jemaah haji lansia terutama ya teman-teman, agar mereka tetap mau makan dan juga agar bisa tetap ada tenaga nanti untuk kegiatan ritual haji. Tips yang kedua yaitu harus menjaga kesehatan. Nah caranya untuk menjaga kesehatan ini dimulai dari Indonesia teman-teman, jangan hanya di Arab Saudi ya. Ini kita mulai dari Indonesia, bisa dimulai dari cek kesehatan atau check up ke rumah sakit ataupun ke klinik-klinik terdekat. Sebelum berangkat itu kita harus check up terlebih dahulu. Seperti yang para calon jamaah haji lansia itu kan biasanya memiliki riwayat penyakit penyerta ya teman-teman. Nah itu harus check up terlebih dahulu. Nah nanti obat-obat dari dokter itu bisa kita bawa ke Arab Saudi. Tips yang ketiga yaitu membawa obat-obat dari rumah atau dari Indonesia. Nah ini wajib banget buat teman-teman semua yang mau berangkat ke Tanah Suci, baik itu yang masih muda ataupun yang sudah lansia. Karena apa? Karena nanti di sana itu ya walaupun ada dokter yang menyertai kita, kloter itu kan satu kloter itu ada petugas dokter dari Indonesia itu ada satu petugas dokter. Namun kan tidak semua bisa terlayani apabila jamaahnya itu terlalu banyak. Apalagi persediaan obat-obatan itu terbatas. Maka kita harus prepare sendiri teman-teman. Kita harus bawa obat-obatan yang sesuai yang biasa kita minum. Contohnya kalau bagi penderita diabetes maka harus membawa obat-obat yang disarankan oleh dokter, itu kita bawa ke sana. Apalagi yang punya riwayat jantung ataupun penyakit-penyakit yang lain, itu harus sangat wajib membawa obat-obat dari Indonesia. Nah untuk para calon jamaah haji yang tidak memiliki penyakit penyerta itu bisa membawa obat-obat seperti obat mencret. Nah itu di sana jarang sekali ada obat mencret teman-teman. Itu kita harus bawa obat anti mencret itu ya, karena kan kita juga tidak tahu nanti di sana itu kita makan apa, terus tiba-tiba sistem pencernaan kita terganggu. Nah itu bisa kita bingung. Terus juga obat anti pegel-pegel atau salep oles pegel-pegel ya, itu juga kita harus bawa, karena kan kita di sana itu hampir 90% kegiatannya itu kegiatan fisik teman-teman. Jadi otomatis ya pegel itu bisa menyerang kita teman-teman. Nah itu bisa kita solusinya membawa salep-salep obat anti pegel. Terus juga ada obat, biasanya obat kayak flu ataupun obat-obat ya pokoknya obat-obat yang biasa kita minum di Indonesia itu kita bawa seperlunya saja. Sekiranya itu bisa kita gunakan dalam kurun waktu 40 sampai 42 hari. Tips berikutnya yaitu olahraga. Nah, olahraga ini kita mulai dari semenjak kita di Indonesia teman-teman. Kurun waktu 3 sampai 6 bulan sebelum kita berangkat, kita sudah harus melatih tubuh kita untuk siap untuk menjalankan ibadah haji. Nah, dulu waktu saya mau berangkat itu olahraga yang saya lakukan yaitu berjalan cepat teman-teman. Tidak perlu untuk lari-lari, namun jalan cepat saja teman-teman. Namun durasinya itu setiap hari kita lakukan, bisa setiap pagi ataupun setiap sore ataupun pagi dan sore. Apalagi untuk para calon jemaah haji lansia. Nah ini sangat-sangat dianjurkan buat para calon jemaah haji lansia untuk menjalankan latihan jalan cepat di waktu pagi ataupun sore hari. Durasinya atau jaraknya itu 1 sampai 2 kilo setiap harinya.
cukup jalan-jalan di komplek perumahan saja teman-teman, ataupun di daerah-daerah rumahnya itu jalan-jalan tiap pagi ataupun tiap sore. Namun jalannya itu jalan cepat teman-teman, jadi durasinya itu agak dipercepat ya, jangan jalan seperti biasa tapi durasinya agak lebih cepat, stepnya itu lebih cepat ya. Ini mengajarkan kita, atau nanti hikmahnya buat kita, yaitu kita sudah terbiasa untuk berjalan kaki, karena di Arab Saudi itu saat kita menjalankan ibadah haji itu hampir 90% kegiatannya jalan kaki teman-teman. Mulai dari waktu kita turun dari bis ya, kita kan dari pemondokan atau dari hotel itu kan kita naik bis, terus kita diturunkan ke terminal. Nah dari terminal sampai ke Masjidil Haram itu biasanya jaraknya 1 kilo teman-teman. Nah dari pintu masuk Masjidil Haram ke tempat mataf atau tempat tawaf itu jaraknya bisa sampai setengah kilo atau bisa 1 kilo teman-teman, karena masjidnya itu besar sekali teman-teman. Jangan bayangkan seperti masjid-masjid yang ada di Indonesia. Masjid di Masjidil Haram itu luas sekali, itu jaraknya luas sekali, apalagi buat para calon jemaah haji lansia ya, ini pasti akan sangat berpengaruh buat kesehatan mereka. Nah dengan cara jalan kaki atau latihan jalan kaki semenjak di Indonesia ini bisa melatih mereka untuk tetap sehat di sana. Nah, apalagi nanti kegiatannya ibadahnya itu tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, ya kalau kita itu deket di Ka'bahnya, itu deket jaraknya. Nah, kalau kita itu rombongan kita itu jauh dari Ka'bahnya, itu kan jaraknya kan lebar ya teman-teman ya. Bisa 7 kali, bayangin aja itu berapa kilo, berapa meter itu yang kita jalan ya. Nah itu sangat berpengaruh atau berdampak kepada teman-teman calon jamaah haji lansia. Makanya latihan jalan itu sangat dibutuhkan, apalagi nanti pada saat sa'i juga. Sa'i itu kan kegiatan fisik juga, berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Itu kan juga menggunakan kegiatan fisik. Nah saran saya latihan jalan mulai dari 6 atau 3 bulan sebelum kita berangkat. Biasanya kalau kita mengikuti kegiatan di KBIH, itu di KBIH juga disarankan untuk melakukan kegiatan olahraga seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ada jalan sehat dan check up kesehatan. Nah di KBIH juga ada kegiatan tersebut, contohnya seperti ini nih. Nah, yang sudah datang yang tadi belum pengabulan mau untuk tes pengabulan, yang belum yang sudah dan cukup. Jadi tensi dulu, kalau sudah semua, kalau pengabulannya belum pengabulan. Terus beri nih. Sebelum sifatkan gini. Mau semenit ya. Kemudian tips berikutnya atau tips kelima yaitu perbanyak minum air putih. Nah ini sangat dianjurkan buat para calon jamaah haji ya, entah itu calon jamaah haji dengan umur yang masih muda ataupun yang lansia, itu sama aja ini, sama aja buat semua calon jamaah haji Indonesia ya terutama ya, untuk memperbanyak minum air putih. Karena apa? Karena di Arab Saudi itu suhunya itu bisa mencapai 40 sampai 50 derajat. Bahkan waktu itu saya di tahun 2017 waktu itu kalau tidak salah di Arafah itu suhunya bisa mencapai 52 derajat Celcius. Bayangkan saja teman-teman, kalau air mendidih itu 100 derajat, nah ini 52 derajat, berarti kira-kira setengah mendidih air panas. Bayangin saja teman-teman seperti apa panasnya. Nah bayangin nih teman-teman ya. Tips ke-6 yaitu membawa perlengkapan diri. Nah
Perlengkapan apa saja yang perlu dibawa untuk kita ke tanah suci? Yang pertama yaitu ada payung. Nah, ini payung ini bisa melindungi kita dari terik matahari ya teman-teman. Kemudian alas kaki atau sandal. Nah, ini juga melindungi kaki kita dari panasnya aspal yang ada di tanah suci sana ya teman-teman ya, agar kaki kita tidak melepuh atau mengalami luka. Kemudian yang berikutnya yaitu botol spray. Botol spray ini digunakan sewaktu kita menjalankan kegiatan di Arab Saudi. Bisa kita semprotkan ke wajah ataupun ke tangan kita agar kita tidak mengalami dehidrasi atau mengalami kepanasan karena terik matahari. Nah, ini perlengkapan ini bisa kita bawa pada saat kita menjalankan ibadah haji. Buat para lansia wajib sekali untuk membawanya. Karena apa? Karena ini buat penjagaan kita sendiri. Tips yang ketujuh yaitu mengatur pikiran atau tingkat stres. Nah, ini buat para jamaah haji lansia ataupun jamaah haji muda yang lain, ini sangat dianjurkan untuk mengatur pikiran atau tingkat stres ya teman-teman. Karena apa? Karena biasanya di lingkungan baru itu kita merasa kaget, apalagi kan kalau kita berangkat haji itu kan kita terbiasa di Indonesia dengan lingkungan kita, keluarga ataupun teman-teman di lingkungan kita. Nah, kita harus beralih ke pemondokan atau ke hotel di Arab Saudi dengan teman-teman yang berbeda, keluarga yang berbeda, ketemu yang lain juga berbeda. Nah, ini sangat berpengaruh dengan keadaan pikiran kita. Nah, buat para lansia biasanya mereka merasa kaget, makanya terjadi sakit atau biasanya menyebabkan penyakit karena dia merasa bahwa dirinya itu merasa sendiri di sana, maka dia mengalami tingkat stres yang tinggi sehingga memunculkan penyakit-penyakit penyerta yang lainnya. Nah, untuk menghindari tersebut diharuskan atau dianjurkan untuk mengatur pola pikir atau tingkat stres agar tidak menimbulkan penyakit pada saat kita menjalankan ibadah haji. Apalagi waktu kita Armina ya teman-teman. Armina itu Arafah, Muzdalifah dan Mina. Nah, itu kegiatannya sangat padat teman-teman. Di sana itu kan kita dikumpulkan dalam satu tenda. Kalau di Arafah itu kan kita ada tenda ya. Buat haji reguler itu kita menggunakan ada semacam kayak tenda gitu. Nah, itu dikumpulkan jadi satu dan itu desak-desakan teman-teman. Makanya buat para calon jemaah haji lansia itu yang biasanya yang tidak kuat, biasanya mereka akan timbul penyakit, bisa dehidrasi ataupun pingsan secara tiba-tiba. Nah, itu tips sehat untuk calon jamaah haji lansia dari saya ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk para calon jamaah haji lansia dan semoga bisa dipraktekkan untuk semua yang menonton video ini ya. Itu semoga semuanya yang saya omongkan tadi di depan itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri dulu video kali ini. Sebelumnya saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ke tanah suci untuk menjalankan haji dan umroh, semoga disegerakan untuk bisa menjalankan ibadah haji dan umroh, dan semoga yang sudah menjalankan juga bisa menjalankannya lagi atau berkunjung ke tanah suci. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe, like dan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, share ke media sosial teman-teman semua agar semua orang tahu bahwa calon jemaah haji lansia itu jangan khawatir, di sana itu bisa kok sehat dan bisa kok menjalankan ibadah haji dengan lancar dengan tips-tips tadi yang sudah saya utarakan di depan ya teman-teman. Terima kasih, cukup dulu video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.